Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzilat fil Qur'an hudan linnas bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haq wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la ba'da. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, adik-adik pesantren kilat yang saya muliakan, terutama Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah, di pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati suasana kehidupan hari ini, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa di hari yang kedua. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini kita selalu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu diberikan kekuatan pada hari ini. Semoga kita semua selalu mendapat maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik peserta pesantren kilat yang saya muliakan, di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini atau di bulan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kepada hamba-Nya agar di 11 bulan kita senantiasa melakukan kehidupan dan kegiatan kita. Tetapi 1 bulan penuh, yaitu Allah minta kepada kita semua kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, berpuasalah kepada kalian sebagaimana Allah tentukan puasa bagi orang-orang yang telah mendahului kita. Artinya puasa ini bukan hari ini tentukan Allah harus kita berpuasa, tetapi puasa ini sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itu, di dalam bulan suci Ramadan ini kita mampu melakukan ada 2 hal. Yang pertama, mampu menahan hawa nafsu dari segala godaan dan syaitan. Yang kedua, kita mampu melakukan sebuah pengawasan atau mengendalikan diri. Justru 2 momentum inilah kita jadikan sebuah nilai manifestasi dalam menjalankan ibadah puasa. Sebelum hari ini di bulan Ramadan, kita selalu senantiasa berbicara yang kotor, membohongi diri kita. Kita melakukan semua kemungkaran kepada diri kita. Tetapi di bulan suci Ramadan ini
kita selalu harus menghindari dan menjauhi segala kemungkaran itu. Terutama pada adik-adikku, bahwa di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan prestasi belajar kita. Prestasi belajar dalam rangka meningkatkan ilmu, menambah ilmu dan memotivasi ilmu dalam rangka membangun nilai peradaban pada diri kita. Walaupun kita di dalam bulan Ramadan dihadapi dengan satu musibah yang besar, yaitu COVID-19. Nah, penyakit ini dianggap sebuah musibah adalah merupakan ketentuan dan garis Allah bahwa manusia selalu senantiasa menerima berbagai musibah atau berbagai petunjuk-petunjuk yang Allah tentukan kepada kita. Maka COVID-19 ini kita jadikan sebuah nilai manifestasi, walaupun dalam kehidupan kita COVID ini adalah salah satu poin yang paling penting adalah memutuskan mata rantai, atau dalam agama memutuskan tali silaturahmi. Tetapi tentunya walaupun kita tidak berlangsung secara sunnatullah kita berhadapan, tetapi dalam bulan suci Ramadan ini ada dua nilai hakikat yang kita bangun. Yang pertama, kita melakukan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablu minallah. Apa itu hablullah? Kita selalu senantiasa melakukan hubungan kepada Allah melalui ibadah, sholat, puasa. Nah, ini adalah merupakan hablu minallah. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini juga kita menciptakan hablu minannas, membangun silaturahmi. Kalau bulan Ramadan ini banyak kita harus berikan sedekah, memberikan infak, yang terutama memberikan sedekah kepada anak yatim, piatu, ibu-ibu janda, orang-orang yang miskin dan tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Oleh sebab itu di dalam bulan puasa ini ada nilai yang sangat mendasar adalah bagaimana kita meningkatkan menggali nilai ilmu Allah. Di dalam bulan puasa ini kita tidak boleh larut, tetapi kita selalu senantiasa meningkatkan semangat belajar, menuntut ilmu. Karena ilmu itu, kata hadis Nabi, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Oleh sebab itu dalam kegiatan pesantren kilat 3 hari ini, mari kita tanamkan nilai, kita menggali nilai-nilai ajaran Islam, yang terutama dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu mewajibkan kepada kita semua. Tiap hari Al-Quran memanggil kita. Qara'nal Qur'ana, qara'nal Qur'ana, qara'nal Qur'ana. Bacalah aku, dan bacalah aku. Al-Quran tiap hari berdialog kepada manusia. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa dalam Al-Quran tidak ada keraguannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi orang-orang yang muslim, muttaqin, orang yang takwa. Kenapa? Al-Quran itu adalah segala sumber ilmu. Anda mau jadi pintar, baca Al-Quran. Anda mau jadi orang baik, baca Al-Quran. Anda menjadi orang lulus pada kelas 3 khususnya, Anda harus baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia untuk kita berpegang kepada tali agama Allah. Adik-adik peserta pesantren kilat yang saya muliakan, oleh sebab itu jangan kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita berbanyak ibadah di malam hari, sholat,
Isya, dilanjutkan sholat tarawih, bahkan sholat sunnah-sunnah lainnya. Kenapa? Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan barokah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Maka 3 bulan ini kita sebagai hamba Allah, kita tidak boleh melewati bulan-bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, dan rahmat. Adik-adikku, peserta pesantren kilat yang saya muliakan, dalam tatanan kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai insan pelajar, marilah kita lebih banyak tingkatkan kita kepada kita menciptakan suasana kehidupan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Adik-adik, jika Anda sukses, jika Anda berhasil dalam kehidupan ini, terutama Anda bisa sukses dalam dunia pendidikan, maka berbirru walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tualah yang di sanalah engkau dilahirkan dan dibesarkan. Birru walidaini, minta petunjuk, minta restu kepada orang tua. Maka kata Allah, ridhanya Allah tergantung ridhanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Oleh sebab itu, momentum peradaban di bulan Ramadan ini, kita selalu yang pertama tadi saya katakan, birru walidaina, berbakti dan berdoa kepada kedua orang tua. Lalu yang kedua, di bulan Ramadan ini momentum yang kedua, jika Anda mendapat hidayah ilmu dari Allah, maka berbaktilah kepada dan menghormati kepada orang tua, ibu bapak gurumu di sekolah. Karena 2 peran yang harus menggantikan peran orang tua adalah ibu bapak guru di sekolah mendidik, membimbing, dan memberikan motivasi, edukasi supaya Anda menjadi manusia yang baik, manusia yang berakhlak, manusia yang tahu mampu menghormati kepada semua manusia. Guru adalah sebuah peran yang sangat strategis, memberikan pendidikan, memberikan ilmu, dan berbagai inovasi yang dimiliki. Dia mampu memberikan pendidikan sekaligus mendidik Anda menjadi manusia, menjadi generasi yang baik. Lalu yang ketiga adalah kita membangun kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita adalah manusia yang terbaik, adalah manusia yang menghargai, memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Lingkungan kita taati, lingkungan kita bersihkan, sehingga dalam kehidupan kita ini, maka kita selalu senantiasa menyatakan bahwa wa ana minal muslimin, tetap kita mengatakan menjadi orang muslim. Oleh sebab itu, di awal Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, bulan yang penuh kasih sayang antara sesama manusia, yaitu saling menghormati, membangun silaturahmi, dan saling memberikan kasih sayang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senantiasa menciptakan kasih sayangnya Ar-Rahman, Ar-Rahim kepada manusia. Adik-adikku, peserta pesantren kilat yang saya muliakan, marilah saya ajak kita semua dalam waktu yang sisa hidup kita ini. Kapankah kita mati belum tentu. Apakah orang mati itu, meninggal itu, apakah umurnya 60, 70? Tidak. Justru kita ini, hidup ini adalah kapan kita harus menghadapi kematian. Oleh sebab itu, waktu yang sisa kita masih hidup ini, marilah kita tingkatkan iman kepada Allah. Kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, dan kita juga kita menjaga, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau dua ini dijaga, yang pertama kita senantiasa meningkatkan perintah ajaran Allah, dan kedua kita menghindari larangan Allah, maka kita masuk pada kategori la'allakum tattaqun. Lalu yang kedua adalah bulan Ramadan ini adalah bulan bagi umat orang-orang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas Ramadan, tidak. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka puasa ini adalah diturunkan atau dijalankan bagi orang-orang beriman. Siapakah orang beriman itu? Orang yang senantiasa menjalankan dan mentaati perintah-perintah Allah. Adik-adikku pesantren kilat yang saya muliakan, mari nuansa Ramadan ini salah satunya adalah membawa nilai peradaban kita, baik dalam konteks hubungan sosial maupun hubungan kepada ibadah kepada Allah. Dua ini kita jadikan sebuah manifestasi dalam rangka melaksanakan ibadah puasa agar kita jauh dari terhindar, jauh dari sikap kemungkaran. Karena salah satu puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu kita, dan kedua adalah bulan suci Ramadan adalah mengkikis habis rasa sombong angkuh kita. Sebelum Ramadan kita bangga dengan kekuasaan kita, kita bangga dengan jabatan kita, kita bangga dengan harta dan kekayaan kita. Tetapi di bulan Ramadan ini kita semua tunduk melaksanakan perintah Allah, yaitu sabar, nista'inu bisabri wassalam. Kita jadikan sabar dalam bulan Ramadan ini menjadikan bagian dan ibadah salat. Adik-adikku, generasi harapan bangsa, masa depanmu masih jauh. Tapi hari ini Anda tanamkan, niatkan nilai semangatmu, maka cita-citamu akan tercapai. Jika hari ini engkau letakkan sebuah pilar niatmu untuk mencapai masa depan, maka hari ini Anda harus memiliki ilmu. Ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bagaimana orang bisa mendapat cahaya jika ilmu itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ilmu dapat membatasi nilai-nilai pergaulan kita. Dan ilmu memberikan motivasi kita, memberikan semangat kita. Yang terutama, barang siapa belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, maka dalam hadis Nabi, yarfa'ul ladiyan. Apa yarfa'ul ladina? Minkum waladina ilmi darajat. Barang siapa belajar ilmu dengan tekun, baca Quran, sekolah rajin, sholat rajin, maka Allah akan menaikkan derajatnya menjadi orang muttaqin. Kalau orang berilmu, aura muncul. Orang berilmu, cahaya ilmu muncul. Orang berilmu mengendalikan tata perilaku kehidupan sosial. Lalu orang berilmu adalah dia mampu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berilmu bukan seperti iblis, bukan seperti syaitan, dia sombong dan takabur. Tetapi kalau manusia berilmu adalah manusia mampu melakukan perbaikan dan mampu melakukan sebuah peradaban dalam berbagai sektor kehidupan. Adik-adikku yang saya hormati,
marilah membangun nilai sebuah kesadaran kita bahwa hidup ini adalah sebuah fata morgana. Hidup ini sering membawa kita lupa kepada diri kita. Hidup ini sering membawa kita sebuah kehidupan yang melupakan kehidupan kemewahan. Dan hidup ini adalah sebuah seni, sebuah dinamika membangun kehidupan yang lebih baik. Yaitu mari kita kembali harus kita berilmu. Oleh sebab itu adik-adik, dalam rangka bulan Ramadan ini, mari kita membangun sebuah pertaubatan kita, sebuah kesadaran kita. Karena bulan puasa ini adalah bulan yang mampu menghapus segala dosa-dosa kita masa lalu. Terutama dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syirik kepada Allah. Kita tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Mari kita lakukan bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan segala fasilitas Allah siapkan. Ibadah sholat diterima, baca Quran di bulan puasa Allah terima, dan seluruh amal-amal sosial lainnya yang Allah terima. Memberi santun kepada kaum fakir miskin, memberikan sedekah kepada orang. Sedekah tidak selamanya bentuknya uang. Sedekah membantu mereka yang susah, menolong mereka yang susah. Atau sedekah yang paling baik adalah kita memberikan salam kepada silaturahmi kepada orang lain. Dan juga kita mampu menyingkirkan beling-beling di tengah jalan. Itu adalah bagian dari sedekah. Ma'asyiral muslimin, adik-adikku yang saya hormati, marilah di akhir tausiah saya ini, saya kembali mengajak kita semua. Ada 3 hal yang menjadikan kesimpulan. Yang pertama, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan prestasi belajar kita. Walaupun kita kegiatan belajar di rumah, kita selalu senantiasa belajar, membaca, dan membaca. Orang pintar itu membaca. Orang pintar itu selalu senantiasa membaca buku, membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ada bulan suci, bulan Ramadan ini adalah mari kita selalu membaca, dan membaca. Iqra. Karena bulan Ramadan ini adalah bulannya turunnya Al-Quran, Saumul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka di dalam bulan Ramadan ini, mari kita baca Al-Quran sesuai dengan Al-Quran mengatakan, memanggil kita qara'nal Qur'ana. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita membangun silaturahmi, hubungan baik terhadap sesama manusia dan juga berbakti kepada kedua ibu bapa. Ini paling penting. Karena kalau jika Anda hidup ini tidak diredai oleh dan direstui oleh orang tua, maka engkau hidup ini ibaratnya di atas batu karang. Asiran, coba bayangkan. Restunya, ridanya Allah itu tergantung ridanya Allah orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka bulan suci Ramadan, momentum yang baik ini, mari membangun silaturahmi dan saling menghormati, berbakti kepada ibu bapak. Lalu yang ketiga adalah menyebarkan silaturahmi, menyebarkan salam kepada sesama umat manusia, terutama sesama kaum muslimin. Bulan Ramadan ini membuka lebar-lebar pintu rahmat, pintu kasih sayang kepada kita semua. Dan paling yang terakhir adalah bulan Ramadan menutup pintu mungkar,
Maka ada para ulama mengatakan bulan Ramadan ini Allah mengikat para iblis setan. Tapi secara hakikatnya adalah di dalam diri kita setan, jin itu kita rantaikan. Maksudnya adalah kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita di dalam bulan Ramadan itu. Nafsu itu adalah dekat dengan syaitan. Nah, oleh sebab itu mari kita mampu mengendalikan nafsu kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Lalu yang kelima adalah kita selalu senantiasa beribadah. Ibadah kepada Allah. Memperbaiki hubungan sosial kepada sama manusia. Di dalam bulan Ramadan kita tidak boleh ada sifat dengki, dendam, benci, gosip kepada sama manusia. Ya, karena bulan ini mengikat semua mata rantai nilai-nilai kejahatan itu. Lalu yang terakhir adalah jangan lupa mari kita selalu beribadah di bulan Ramadan. Bulan penuh dengan mulia, bulan penuh dengan ampunan, dan bulan penuh dengan maghfirah. Jika jangan kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah tahun ini kita masih bertemu di bulan suci Ramadan ini. Tetapi saudara-saudara kita tahun lalu berpuasa bersama kita, saudara kita, tetangga kita, paman kita tahun lalu berpuasa bersama kita. Tetapi tahun ini mereka absen, mereka tidak berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil pulang. Yang pertama kita harus mengatakan la'allakum tashkurun. Kita pandai bersyukur kepada Allah bahwa bulan ini kita masih bertemu. Bulan ini masih kita menjalankan ibadah puasa. La'allakum tashkurun. Kita pandai syukur kepada Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi adik-adikku peserta didik pesantren. Mari tingkatkan, mari tanamkan nilai-nilai semangat iman di dalam dada kita, karena kita adalah generasi penerus, generasi bangsa. Maka hadis Nabi mengatakan bahwa kulli li jamani ghairu li jamanikum. Didiklah putra putrimu karena mereka hidup bukan di zamanmu. Apalagi zaman teknologi, zaman globalisasi, semua serba bisa. Dengan teknologi ini terjadilah banyak pergeseran norma, sikap, nilai. Terutama orang semua jauh dari nilai-nilai ibadah, nilai ajaran Islam. Mudah-mudahan ceramah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama adik-adik kita sebagai pegangan hidup untuk melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauh segala larangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.